Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar tentang ini ya, tentang arsitektur project yang biasa kita gunakan di RTVC ya. Jadi di sini kita akan mulai create dari project kosong dari awal. Jadi misalnya nanti kita dapat requirement mau bikin apa gitu ya. Nah, kemudian nanti kita akan bikin aplikasinya ya. Oke. Nah, biasanya kalau project baru ya semuanya kita harus masukin ke repository ya, ke GitLab. Nah, jadi di sini kita pertama ya kita bikinnya dari sini dulu. Jadi jangan buru-buru ke Spring, tapi ke sini dulu. Nah, di sini kita bikin projectnya, misalnya invoice management, create project. Kemudian kalau sudah terlanjur ada sih ya kita nggak usah bikin readme ya, atau ini kita bikin blank nggak apa-apa. Nah, kita create project. Nah, di sini nanti si projectnya sudah ada di mana, di GitLab repo. Nah, ini nanti cara menambahkannya seperti ini ya. Kemudian kita bikin template project ya, bikin template project. Nah, kita di sini pakainya Spring Boot. Jadi seperti ini, ambil yang terbaru ya. Kemudian kita pakainya Maven project. Nah, grup biasanya pakainya RTVC ya. Jadi misalnya di sini RTVC invoice ya. Nah, kemudian di sini kita artefaknya ya, nama aplikasinya misalnya invoice management. Nah, kemudian di sini description aplikasi invoice management. Ya, nah kemudian kita lanjutkan ya. Nah, jadi di sini nama deskripsinya invoice management. Nah, kemudian di sini jangan lupa biasanya yang dia bikinin ini salah ya. Jadi seperti ini kita hapus saja, nama package-nya salah. Kemudian jar ini biasa, kita masih pakai JDK 8 ya, jadi kita pakainya 8. Pakai 11 juga nggak apa-apa sih, cuman biasanya production masih 8 ya. Nah, kemudian dependensi biasanya standar. Kalau kita dependensi biasanya web MVC ya, Spring Web. Nah, zaman sekarang di Spring Boot ada juga selain web MVC ada juga Webflux. Nah, Webflux itu ya nanti mungkin materi selanjutnya karena itu sama sekali berbeda ya. Jadi harus paham dulu nanti reactive programming itu apa, kemudian functional programming itu seperti apa. Nah, nanti setelah itu baru kita bisa pakai Webflux gitu. Nah, tapi ya sementara mayoritas proyek kita semuanya masih web MVC ya. Kemudian database ya, database biasanya kalau project web MVC kita pakainya database yang biasa kita pakai. Jadi misalnya di sini ada PostgreSQL atau MySQL ya, terserah bebas aja yang mana, dua-duanya boleh ya. Nah, kemudian temennya database-nya, setelah database biasanya kelengkapannya adalah kita pakai Flyway ya, Flyway buat migrasi database. Nah, ini gunanya supaya skema database kita nanti lebih predictable, lebih meyakinkan gitu ya. Kalau misalnya kita pakai yang otomatis dari Hibernate, nanti kadang-kadang di development sama di production beda nanti. Jadi kalau Flyway lebih terkontrol gitu. Nah, kemudian kita pakainya data JPA biasa ya, data JPA seperti ini. Kemudian biar nggak bikin getter setter, kita pakainya Lombok. Setelah itu biasanya juga kita menggunakan timeleaf ya, timeleaf. Nah, seperti ini. Kemudian biasanya juga kita namanya aplikasi ada loginnya ya, pakai Spring Security. Tapi biasanya saya nggak pasang di awal karena awal-awal kita biasanya mau ngetes yang cepat dulu ya supaya aplikasinya jalan. Nah, itu biasanya akan lebih menyulitkan kalau kita belum sudah ngurusin login gitu. Nah, jadi biasanya login ini belakangan aja. Nanti setelah ada fitur-fitur yang dia spesifik ke user, misalnya kita mau menampilkan transaksinya user tertentu atau kita mau menampilkan info user, nah itu nanti baru kita tambahin login ya. Nah, kalau sekarang sih belum ya. Biasanya nambahin belakangan aja gampang nanti. Nah, kemudian apalagi ya? Postgres, Flyway, ini udah sih biasanya ini sudah cukup ya. Nah, kemudian kita generate. Biasanya dia nanti akan taruh di folder download ya. Nah, folder download sini dia ada tadi aplikasi invoice management ya. Nah, ini. Nah, jadi ini kita ekstrak ya, biasa kita ekstrak. Kemudian kalau saya biasanya dimasukin ke folder workspace, produk, mana ya produk. Nah, masukin sini aja nih.
ya, masukin sini. Kemudian di sini ini biasanya saya buang-buangin ya. Ini help mvnw, ini wrappernya kita buang aja. Kemudian di sini ada hidden filesnya ya. Di sini ada hidden files. Ada hidden files.mvn, ini juga biasanya kita buang. Ya, di workspace, produk, invoice, ls-al. Nah, di sini ada folder mvn, ini kita buang aja. Ini sebetulnya tadi mvnw, dan ini gunanya supaya kalau orang belum menginstal Maven, dia bisa langsung jalanin. Jadi mvnw langsung jalanin, nanti dia akan mendownload Maven dan kemudian menjalankan. Nah, kita biasanya kan di laptop kita sudah ada Maven-nya, jadi nggak usah gitu ya. Kemudian biasanya saya juga bikin readme ya, readme md. Ini nanti supaya buat ini ya, buat apa? Buat kita nulis keterangan-keterangan ya. Nah, kemudian setelah ini ya kita bisa langsung buka dengan editor ya. Atau biasanya kalau saya kadang-kadang si editor itu kalau dia download dependensi suka macet. Jadinya saya jalanin di sini dulu nih, mvn clean package ya, min-d skip test. Jadi supaya dia download dulu ininya, dependensinya dia download dulu semuanya. Nah, ini kebetulan kemarin baru saja bikin project, jadinya sudah di download ya. Jadi kita bisa langsung jalankan editor. Editor pakai apa aja bebas. Zaman dulu pakainya NetBeans, tapi sekarang adanya IDEA, ya udah pakai IDEA. Ini kita ganti dulu menjadi Teams yang ini ya. Kita pakai yang terang karena kalau di YouTube yang gelap nggak bagus. Ya. Oke, nah sekarang readme. Sini biasanya sih standar aplikasi invoice management. Nah, kemudian di sini nanti ya deskripsinya, aplikasi ini gunanya dipakai untuk mengelola invoice dan menyambungkan dengan dengan berbagai metode pembayaran masa kini. Di antara metode pembayaran yang akan disupport antara lain virtual account bank. Nah, VE-nya kita nanti akan support ini bank BNI, bank CIMB, bank BSI ya. Kemudian ini ya e-wallet ya, e-wallet, OVO, GoPay ya. Apalagi sih? Kalau Kris itu apa nggih namanya? Itu ini Pak, apa namanya? QR. Bukan wallet. QR. Cuman satu ya dia, nggak ada saingan ya? Iya, pakai Kris dia. Zaman sekarang udah Kris semua ya. Oke. Nah, sebentar ini. Oke. Nah, jadi di sini ya kita bikin ininya dulu lah, daftar fitur lah gitu ya. Jadi supaya nanti ada orang mau ikutan coding, dia paling nggak tahu apa ininya ya. Nah, kemudian setelah itu ini sudah ya, ini sudah. Nah, selanjutnya di sini kita akan bikin ini biasanya. Oke. Nah, dari sini ini dulu ya. Git status. Nah, kalau saya biasanya yang pertama dilakukan ya ini dulu menyimpan project ini ke repository. Jadi supaya orang lain bisa ikutan coding ya. Nah, git init, kemudian git add. Oh ya, ini biasanya saya remove dulu ya, atau nggak usah, nggak apa-apa deh. Git add, git status. Nah, di sini ini nama filenya. Nama filenya git commit new starter project ya. Nah, ini project pertama, kemudian kita upload dulu ke tempat yang tadi ya. Tempat yang tadi caranya ini di copy mana ya?
Ini ya, remote mana? Nah ini remote add origin dan seterusnya ya. Nah ini biasanya saya ganti aja originnya, namanya diganti RTVC ya. Soalnya kadang-kadang saya juga ngupload ke GitLab juga untuk jalanin ininya CI/CD-nya. Soalnya yang di server kita di RTVC nggak ada CI/CD ya. Kemudian kita push git push min u RTVC master. Ya. Oke, nah kalau udah di sini kita cek harusnya sudah ada ya. Nah ini udah muncul projectnya. Oke, ininya masih kurang bagus ya, tapi nanti aja. Jadi spasinya nggak bagus, tapi nanti aja dibenerin. Oke, selanjutnya baru kita pertama kali kita akan coba jalanin ya. Tentunya ini bakalan error dulu. MVN clean spring boot run. Kalau saya biasanya jalanin project di command line ya. Saya nggak jalanin lewat sini karena kadang-kadang suka banyak problem. Kadang dia cache-nya nyangkut, kadang dia Maven yang dia pakai nggak sesuai. Pokoknya banyak faktor yang bisa salah gitu. Jadinya kalau saya biasanya langsung jalanin di command line. Dan lagian ini outputnya lebih lega. Jadinya kalau kita mau monitoring log file ini lebih enak gitu ya. Nah, kemudian di sini katanya fail to start ya, ini udah diprediksi karena kita menggunakan tadi Flyway dan Spring Data JPA ya. Nah, jadi di situ dia harus ada database-nya ya. Nah, database kalau zaman dulu saya biasanya menginstal database di laptop. Jadi saya menginstal MySQL dan Postgre di laptop gitu. Cuma belakangan ini saya udah nggak pakai cara itu lagi karena ya kadang kita pakai MySQL versi 5, kadang pakai versi 8 gitu ya. Kalau Postgre juga kadang-kadang dia agak cepet tuh. Selama 2 tahun terakhir aja tadinya kita pakai 8 terus 9 10 sekarang. Nah, jadi itu agak cepet. Jadinya kalau misalnya kita mau support berbagai versi, kita installnya di lokal tuh agak ribet lah gitu. Nanti portnya harus dibedain dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi biasanya kalau zaman sekarang saya pakai Docker aja ya, pakai Docker. Nah, ini agak lupa caranya, jadi kita explore sama-sama aja. Jadi pertama kita harus install Docker Desktop ya, Docker Desktop. Nah, di sini nanti dia akan jalan nih. Sambil menunggu dia start, kita buka tab baru ya. Di sini kita masuk ke Docker Hub docker.com ya. Nah, di sini karena kita mau pakai Postgres, kita cari di sini image yang resmi, yang official, PostgreSQL ya. Nah, di sini ada yang official image nih, dia bilang official image, jadi kita selalu pakai yang official ya. Nah, kemudian di sini ada image-nya, kemudian di sini ada description. Intinya sih kita mau jalanin dia ya. Kemudian data foldernya itu kita mau taruh di lokal di project folder kita. Jadinya nanti dia bikin database-nya, file-filenya ditaruh di project kita. Tapi file tersebut nanti jangan kita masukin ke Git repo ya, jangan di commit karena nanti gede dan orang lain juga nggak pakai ya. Nah, kemudian di sini kita cari aja komen ya. Nah, ini komennya biasanya saya catat juga di sini di readme ya. Cara setup database. Gunanya kenapa? Ya, yang pertama supaya kalau orang lain nanti ikutan coding dia bisa ya. Yang kedua karena saya sendiri juga lupa nantinya. Jadi bulan depan saya udah ngerjain yang lain udah lupa lagi. Jadi di sini kita biasakan langkah-langkahnya dicatat supaya kapan-kapan mau jalanin ya kita bisa gitu ya. Nah, di sini kita akan menjalankan. Nah, kata dia ini komennya nih. Ini pakai network nggak usah. Ini harus dicari-cari ya ininya ya. Nah, seperti ini. Docker run minde itu daemon, jadi dia jalannya di background. Kita nggak akan pakai minde. Namanya ini nama ini ya, nama kontainernya nanti. Kemudian Postgres password, pg data dan seterusnya ya. Nah, di sini ada user. Oke. Nah, jadi di sini ini saya copy dulu aja. Saya copy cara setup database, jalankan PostgreSQL di Docker. Nah, ini
komennya saya copy dulu. Tadi kita ini ya. Nah, di sini min day ini dia jalan sebagai daemon atau jalan di background ya. Kita nggak mau ini. Saya biasanya min rm aja. Jadi min rm ini artinya setelah selesai kita jalankan, setelah kita stop, maka dia nanti akan di destroy gitu ya, supaya nggak nyampah di lokal. Kemudian name ya, name ini nama kontainernya. Jadi di sini kita bilang aja invoice db gitu ya. Nah kemudian ini ada di sini kalau kita lihat di sini ada Postgres user. Nah kita mau pakai ini dulu ya. Ini Postgres user. Nah di sini biasanya saya bikin username ya. Kita selama ini kadang-kadang kalau bikin project pakai username-nya root ya. Nah itu jangan. Kenapa? Karena kalau projectnya banyak nanti masing-masing project passwordnya beda-beda tapi usernya root semua gitu. Nah jadi nanti kita habis ngerjain project yang ini pindah ke project yang lain itu langsung nggak jalan gitu. Nah jadi biasanya kalau saya bikin user per aplikasi di sini misalnya untuk yang aplikasi invoice ya kita bikin aja username-nya invoice gitu ya. Kemudian passwordnya ya ini bolehlah bebas ya, misalnya invoice 123. Nah tapi ini juga kurang bagus ya. Jadi zaman sekarang ini pernah kejadian dulu di Taskia. Kita bikin database ya karena gini biasa ya, invoice 123 kan ini cuma buat development gitu. Ternyata di deploy ke production dengan kredensial yang sama gitu. Jadi bikinnya seperti ini juga. Ininya usernya admin, passwordnya admin 123 gitu. Nah itu nggak sampai 1 hari ya, kita deploy hari ini. Ada mungkin 3 hari 4 hari ini datanya hilang semua. Pas dicek ya pasti aja orang ada yang masuk gitu. Maksudnya itu tuh hal yang ya inilah, maksudnya nggak usah orang jago hacker juga dia download script dari internet dijalanin ya pasti bobol gitu. Nah jadi sejak itu ya saya kebijakannya sekarang kalau misalnya walaupun buat development kita bikin password yang random, karena bikin random juga nggak ini ya nggak susah. Random org /strings ya. String atau strings ya, coba kita tes aja. Nah di sini kita bisa bikin random string ya. Kita bisa bikin misalnya 1 aja lah, 1 kemudian maksimum 20, kita bikin 20 numerik alpha uppercase dan lain-lain ya. Nah kemudian kita get string. Nah di sini nanti ada ininya, ada randomnya. Ini buat yang yang paling gampang ya pakai ini ya, ini. Nah jadi ini kita copy paste di sini ya. Nah jadi ini masalah kebiasaan aja, artinya kita biasakan seperti ini di development supaya nanti pas deploy production ya kebiasaannya terbawa gitu. Jadi jangan jangan ngikutin yang biasa-biasa. Kalau kita biasanya admin 123 ya nanti pas sekalinya disuruh install production misalnya begitu gitu. Oke, nah di sini ada PG data ya. PG data ini kita arahkan ke lokal aja ya, ke lokal. Berarti di sini kalau nggak salah dia bisa pakai titik deh. Kita coba aja ya titik. Oh ini bener biarin. Kemudian min-v ini artinya volume mapping ya. Jadi si Docker ini kan dia jalan di kontainer. Jadi seperti kita menjalankan virtual box gitu. Nah di internalnya dia punya folder ini, PG data ini. Nah kita mau PG data ini nanti ada di sini ya, ada di sini. Nah jadi di sini kita bikin aja min-v. Biasanya saya bikin di sini custom ya, di sini slash misalnya invoice db, invoice db data lah boleh gini ya. Nah kemudian ada satu lagi yang kurang, nama database ya, nama databasenya nih Postgres db. Postgres db itu kita bikin sebagai environment variable. Di sini Postgres db invoice db ini ya. Nah gini. Oke. Nah ini nama image-nya Postgres ya. Postgres ini ya nama image-nya dia, ini nama image-nya kan Postgres. Kalau kita mau pilih versi tertentu, misalnya kita mau samakan dengan production, di productionnya versi 9 belum versi 10. Nah kita masuk ke tag sini, kemudian nanti di sini kita pilih tag-nya. Di sini dia ada banyak nih, tag-nya ada latest ya. Latest-nya itu berapa ya? Ada kok. Ini kurang bagus ini. Ini ada yang versi 13, 13.3, 9 gitu ya. Jadi ya terserah kita mau pakai yang mana gitu ya.
Nah, kalau pakai yang latest ya ini. Kalau kita kosongin itu defaultnya latest ya. Kalau saya best practice-nya kita jangan pakai latest ya, tapi kita pakai versi tertentu. Walaupun versi minornya kita kosongin nih. Misalnya kayak gini. Versi 11 itu kan ada 11, ada 11.12 karena yang terbaru itu 11.12. Sebelumnya ya mungkin ada 11.11 gitu ya. Nah, kalau kita mau selalu pakai yang 11 tapi mau versi terbaru ya kita pakainya yang 11-nya aja, nggak usah pakai titik 12 gitu. Tapi ya biasanya jangan pakai yang ini, jangan pakai yang latest karena latest nanti random. Besok-besok dia ternyata upgrade dari 13 jadi 14. Nah, kita otomatis terupgrade gitu. Padahal nanti di production kita belum naik versi gitu ya. Nah, jadi seperti ini kita cek dulu ya ke websitenya PostgreSQL.org. Dia terakhir versi nih 14 beta 1 kan ya. Berarti yang terbaru kan berarti 13 karena 14-nya kan belum rilis ya, masih beta. Nah, berarti kita pakainya 13 aja tagnya. Nah, di sini kita pakai Postgres.13 gitu. Oke, sekarang kita tes dulu ya. Kita tes dulu. Oh iya, sorry. Kemudian kita ada port mapping ya, port mapping. Kenapa port mapping? Karena dia jalannya di kontainer, jadi dia jalannya di virtualisasi. Kita nggak bisa akses portnya. Biasanya kan portnya si Postgres berapa? 5432 ya. 432. Nah, ini seperti ini nih. Jadi kita harus mapping dulu portnya. Cari aja di sini. Kalau nggak ada ya kita ketik aja. Oke, nggak ada. Oke, kita ketik aja min p ya. Min p 5432. Kita samain aja ya. Oke. Nah, sekarang kita coba tes, jalanin. Ini kita lihat dockernya sudah running ya. Di sini sudah running, udah hijau nih, udah hijau. Nah, sekarang kita coba tes di sini. Nah, dia nggak bisa find image, dia akan download. Ini sama kayak Maven ya, jadi di sini kita sekali aja, nanti berikutnya sudah nggak download ya. Nah, ini juga metodenya lebih repeatable ya. Jadi kalau kita setup project itu tujuan utamanya adalah repeatable ya. Artinya si project ini mau di check out atau di clone di komputer mana aja itu harus jalan. Walaupun saya setupnya di Mac, tapi nanti di clone di Ubuntu harus jalan, di Windows harus jalan ya, dan seterusnya. Oke. Nah, di sini katanya nggak boleh pakai titik ya, karena ini hanya boleh untuk local volume. Oke. Ya, ini terpaksa saya hardcode dulu ya, nanti ntar dicari lagi lah ya. Atau pakai PWD ya. Ntar saya lihat. Kemarin yang setup pakai ini di itu ya. Pakai ini nih bisa nih ya, pakai PWD. PWD itu jalanin print working directory ya. Jadi ini kalau kita jalanin di sini PWD, nah dia akan mengeprint ini. Cuma ini tidak portable ke Windows ya. Jadi ini command ini tidak ada di Windows ya. Nggak tahu kalau di Linux harusnya sih ada juga ya. Tapi ntar bisa dicoba. Oke, kita tes lagi. Oke, nah dia bilang di sini database system is ready to accept connection di port 5432. Nah, sekarang kita bisa tes ya. Kita bisa tes di sini PSQL -H127001. Kemudian min u username-nya tadi apa? Invoice ya.
invoice, nama database-nya invoice DB, kemudian passwordnya ini ya, seperti ini. Enggak, ini ntar diminta sama dia. Oke, enter. Nah, ini password, kita copy paste, kemudian, nah ini udah ya, /d, kita lihat skemanya nggak ada. Nah, kemudian juga untuk untuk akses database ini semuanya harus bisa pakai command line ya, jangan pakai MySQL Workbench ya. Jadi kenapa ya? Karena kita nanti akan sering mengakses database di server, bukan cuma di laptop. Kalau di server itu nggak ada MySQL Workbench ya. Bisa sih kita mapping ke lokal tapi ribet dan belum tentu bisa gitu. Jadi kadang-kadang harus VPN dulu, kadang-kadang ya ribet lah. Tapi kalau yang ini udah pasti bisa. Jadi tinggal SSH aja, kemudian kita jalanin PSQL di sana gitu. Jadi udah pasti bisa. Baik MySQL, PostgreSQL itu harus bisa wajib command line ya. Nah, jadi di sini ya perintah-perintah SQL ya harus bisa SQL select, kemudian join dan update table dan sebagainya gitu ya. Nambah constraint, ngapus constraint ya. Yang saya pelajari waktu ngurusin aplikasi production ya di Taskia kan banyak tuh aplikasi akademik dan lain-lain. Itu kita akan sangat sering sekali ya nanti kalau udah ngurusin aplikasi jalan itu sering sekali mengubah data di production ya. Artinya datanya kadang-kadang kita bikin aplikasi ngebug sehingga dia insert datanya itu salah gitu. Tapi baru ketahuan berapa minggu datanya udah terlanjur banyak. Nah, itu kita harus perbaikin ya. Ya biasanya update. Nah, sebelum diupdate biasanya itu harus di backup dulu datanya. Nah, backup data yang paling cepat dan paling gampang itu yang pertama ya pgdump atau MySQL dump tapi khusus satu tabel aja. Atau kalau datanya udah banyak banget itu jadi gede dan lama ya. Kalau saya biasanya saya create table baru. Jadi create table dari table existing tuh. Create table kan biasanya kalau kita create table terus nama fieldnya ya disebutkan satu-satu kan varchar dan nah kita bisa create table dari atau copy table lah. Jadi table yang udah ada kita bikin satu lagi. Nah itu komennya gimana ya itu harus jalanin di command line. Jadi biasanya saya duplicate dulu tabelnya, misalnya tabel transaksi backup gitu. Nah udah ada backupnya baru kita update datanya di tabel yang aslinya gitu. Jadi kalau ada apa-apa bisa dibalikin gitu. Nah, jadi itu caranya pakai select ya atau create from select gitu. Jadi seperti ini nih misalnya MySQL create table from select. Nah, kayak gini. Create table nama tabel baru misalnya transaksi backup as select bintang from original table. Nah, kayak gini tuh cuman cuman bisa dijalanin ya kalau kita pakai command line. Kalau pakai Workbench atau PHP MyAdmin ya itu ribet lah gitu. Ya. Kadang-kadang nah, jadi seperti ini ya. Kemudian sering juga misalnya datanya nggak masuk, tapi dia punya backupan di Excel gitu. Nah, itu juga sering tuh terjadi. Nah, caranya gimana? Caranya ya kita minta Excel-nya konversi jadi CSV, kita upload ke server production, habis itu nanti kita import ke tabel baru. Jadi kita bikin tabel temporary gitu ya bikin tabel, kemudian CSV-nya kita masukin ke situ, baru nanti kita join di tabel yang kedua, baru nanti setelah jadi hasilnya baru ditimpain ke tabel utama gitu. Jadi yang seperti itu sering gitu ya. Jadi nah itu semuanya operasi database, kita nggak coding nggak apa, cuman ya operasi database dan itu ya harus harus bisa gitu. Jadi ya gimana caranya biar bisa dan lancar ya harus sering dicobain gitu, sering pakai aja sehari-hari, nanti lama-lama jago atau lama-lama hafal gitu ya. Kalau komen memang saya juga nggak hafal ya, sering-sering seperti ini, tapi ya maksudnya yang penting terbiasa dengan environment-nya. Jadi nggak ketergantungan sama GUI lah gitu ya. Oke, nah selanjutnya ini udah jadi ya, udah bisa kita akses pakai PSQL. Nah sekarang kita akan bikin application properties ya, application properties. Di sini main resource application properties ya, nah gini. Spring data source URL sama dengan JDBC PostgreSQL localhost /invoice db
Spring data source, username, invoice, Spring data source, password. Passwordnya copy paste ini ya. Nah, kemudian untuk development biasanya apa? Ini ya. Nah, ini ntar aja deh. Format SQL-nya true dulu ya. Untuk di development biasanya kita nyalain, ini validate udah benar, oke. Nah, ini application properties ya. Kemudian kita bikin DB migration. Nah, DB migration ini aturan penamaannya kalau sekarang saya pakai ini aja, pakai Calver semua ya. Calver itu calendar versioning ya. Kalau dulu kita pakainya Semver. Nih, semantic versioning. Ini yang 3 digit, major, minor sama patch ya. Jadi ini aturan penamaannya. Kalau kita bikin perubahan yang dia nggak kompatibel dengan sebelumnya, kita naikin versi ini. Kalau cuma nambah fitur, naikin ini. Kalau cuma bug fixing, nggak ada penamaan fitur, naikin yang ini gitu ya. Nah, tapi zaman sekarang kita akan pakai yang kayak Calver aja ya. Nah, Calver, calendar versioning. Ini. Nah, ini. Calver pada intinya sih sama aja, ini cuma aturan penamaan aja. Nah, jadi di sini yang pakai itu Ubuntu, misalnya Ubuntu kan 20.04 dan seterusnya gitu ya. Nah, intinya adalah majornya itu kita ganti dengan dengan apa, tahun ya. Minornya ya intinya tetap sama ya, ada major, minor, micro gitu, dan kemudian modifier. Nah, di sini kita pakainya kalau yang saya pakai sekarang adalah ininya full year, kemudian langsung bulan ya, short month, kemudian langsung increment ya. Jadi misalnya kita rilis di bulan Juni sekarang, maka nomor versinya 2021.06.01 gitu. Nanti kalau besok rilis lagi 02. Nanti kalau bulan depan bulan Juli rilis 07.01 gitu ya. Oke, nah jadi kita pakainya seperti itu. Nah, itu juga kita ikutin di sini ya. Jadi V harus ada V-nya ya, karena ini mintanya si Flyway ya, 2021 06. Kemudian kalau untuk ini 01 juga boleh lah. Jadi langsung ke urutan ya. Kemudian underscore 2 kali. Kemudian namanya, misalnya skema apa ya? Skema awal boleh SQL. Ya. Nah, di sini kita akan bikin ya. Ini juga harus dibiasakan tidak menggunakan tidak kopas ya sebisa mungkin, karena ini sering digunakan gitu. Create table. Nah, di sini kita balik ke fitur ya, create table. Nah, di sini kan ada invoice, ada bank, ada ini ya. Kita bikin dua dulu deh, invoice type. ID varchar 36 ya. Primary key ID. Nah, ini untuk yang pertama ini kita bikin ini dulu aja, bikin template dulu aja, karena di sini kita masih mau ngetes apakah database koneksi database kita udah connect atau belum ya. Nah, invoice type, kemudian bank ya, kita bikin bank ya, invoice atau bukan bank ya, payment provider. Kemudian invoice type, ada tabel invoice-nya. Kemudian virtual account, kemudian payment. Nah, ini dulu aja. Ini seingatnya aja dulu, nggak apa-apa.
Oke, nah kalau udah kita coba tes dulu aja apakah ini jalan atau enggak migrasinya. Oke, jalan ya. Successfully validate satu migration, creating schema history, migrating schema public, dan seterusnya. Tomcat jalan, kita cek ke sini. PSQL-nya ya, \d. Nah, ini udah ada relasinya ya. Udah ada tabel-tabelnya, berarti koneksi database-nya sudah oke. Nah, kalau sudah oke, kita ini dulu. Nah, ini invoice DB data yang tadi dihasilkan sama si Docker ya. Ini kita nggak mau commit ke repo, jadi kita ignore ya. Ini kita copy nama foldernya, kita edit sini. Dia nggak keluar ya. Setup koneksi database. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau modif ini, kan tadi masih template ya. Misalnya di sini kita tambahin code varchar 100 not null, name varchar 100 not null. Nah, ini kan pasti dia kalau jalanin flyway kan error ya. Jadi kita destroy dulu aja. Kita destroy. Nah, di sini ada ini ya, kita matiin, kita stop. Nah, dia mati. Nah, itu karena tadi kita jalannya pakai min rm, jadi begitu di stop dia langsung dihapus gitu. Tapi yang dihapus cuma kontainernya dari sini. Tapi datanya tetap ada nih, ya. Datanya tetap ada nih, invoice DB data tuh masih ada nih. Ini kalau kita buka ini PG data isinya tuh, ya. Nah, ini karena kita mau reset database ya. Reset database, kita kan mau hapus database-nya ya. Jadinya ini kita hapus aja. Nah, ini kita hapus. Kemudian kita jalanin lagi. Tadi command prompt-nya ini ya. Nah, ini tinggal dipencet atas saja history, kemudian jalanin lagi. Tadi dia bikin. Setelah dia bikin, tadi kan kita sudah ngedit ini kan, sudah ngedit ini ya, migration ya. Harusnya kan error, tapi karena dia database-nya baru, jadi enggak. Nah, ini memang agak lama ya, agak lama karena dia bikin struktur foldernya tadi ya. Terus nggak tahu mungkin dia ini kan saya pakai yang M1, mungkin Dockernya masih belum optimal jalannya di sini, jadi agak lemot. Harusnya sih tidak selemot ini ya. Nah, ini dia create database baru. Nah, sekarang kalau kita jalanin sekali lagi, nanti dia akan bikin baru ya, bikin baru. Nah, ini harus quit dulu sih, karena dia error kalau langsung. Oke. Nah, ini dia bikin baru ya. Coba kita lihat tadi \d payment provider. Nah, ini ya, udah ada code sama name ya, udah ada. Ini tambahin unique constraint ya. Ini saya juga nggak hafal, jadi PostgreSQL add unique constraint, alter table add constraint unique. Oke.
Nah ini karena kita nggak hapus tadi, dia langsung start ya ini ya. Cuman kalau ini kita jalanin lagi dia pasti error karena database-nya masih yang lama. Kalau tadi agak lama karena inisialisasi kan. Kalau ini kalau kita cuma sekedar restart aja dia langsung ready nih. Sebentar. Nah ini error karena checksum mismatch ya biasa ini. Oke ini kita matiin dulu. Kemudian kita RM ya, RM min RF invoice. Nah baru kita jalanin lagi. Nah dia akan bikin ulang. Ya, oke, coba jalan lagi. Masih error. Oh, unique constraint-nya salah. Harus pakai ini ya, constraint name. Ini salah. Oke, udah ya. Oke, ini udah ini ya. Udah ada unique constraint-nya. Oke. Ini ngedit ini kalau belum deploy ke server sih nggak apa-apa ya. Cuman kalau udah commit udah di deploy ya kita bikin file baru aja migrasi. Oke, setupnya itu aja sih setupnya sih kayaknya di sini harusnya udah bisa jalan. Nah nanti setelah ini kita masuk ke struktur folder, tapi setupnya ya kalau saya biasanya sampai dia connect database, kemudian udah ada database-nya, terus sekarang kita pakainya Docker biasanya, nah itu udah cukup sih. Oke, silakan kalau mau dicoba dulu.